Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Al-Makia Squad, kembali lagi dengan saya Bu Emma dalam mata pelajaran bimbingan dan konseling. Sebelum kita membahas tentang masalah depresi, bagaimana keadaan anak-anakku? Apakah kalian sehat semua? Semoga kalian masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap di rumah aja kan? Nggak kemana-mana kan? Tetap peraturan dari pemerintah ya, dan tetap stay healthy. Jangan lupa untuk mematuhi protokol-protokol kesehatan. Oke, sebelum kita membahas depresi ini muncul karena berbagai faktor. Yang pertama adalah dimulai dari frustasi. Yang kedua adalah dimulai dari stres. Lalu stres bisa beralih ke depresi. Kamu tahu nggak apa bedanya frustasi, stres, dan depresi? Oke, kita bahas satu-satu. Frustasi itu muncul karena adanya keinginan kamu yang tidak tercapai, akhirnya menimbulkan kekecewaan dan kesedihan. Semakin besar keinginan kamu, maka frustasi yang akan ditimbulkan maka akan semakin besar juga. Frustasi ini bisa langsung menuju stres. Apabila frustasi ini tidak ditangani, maka akan menimbulkan dampak stres. Apa itu stres? Stres itu adalah respon tubuh kamu terhadap penyebab stres itu sendiri. Stres itu bisa terjadi karena adanya berupa ancaman dan tekanan. Ancaman dan tekanan ini bisa dari berbagai macam faktor. Contohnya, kamu terlalu banyak diberikan tugas dari sekolah sehingga kamu mengalami tekanan, kamu tidak mampu mengerjakan, itu bisa menyebabkan stres. Atau mungkin kamu yang sudah bekerja, kamu mengalami tekanan dari atasan, kamu harus menyelesaikan tugas-tugas atau tuntutan-tuntutan dari perusahaan atau di tempat kamu bekerja. Kamu merasa tertekan, maka itu bisa menyebabkan stres. Kalau stres tidak kamu tangani dengan baik, maka akan bisa menyebabkan depresi. Apa itu depresi? Depresi itu adalah ketika aktivitas kamu terganggu. Kamu mengalami kekecewaan, kamu mengalami kesedihan dalam jangka waktu yang lama, dalam jangka waktu sampai berminggu-minggu, sehingga kamu tidak mampu melakukan aktivitas, kamu tidak mampu untuk beraktivitas seperti biasa. Kamu enggan sekolah, kamu enggan untuk bekerja, atau kamu enggan untuk membantu orang tua kamu di rumah. Kamu hanya tidur-tiduran, atau kamu merasa kayaknya masa depan saya udah tidak ada deh, kayak sudah berpikir sampai menjauh ke sana. Itu bisa disebabkan kamu sudah mengalami depresi. Oke, sekarang kita lanjut. Apa sih penyebab depresi? Yang pertama, faktor penyebab depresi itu adalah lemahnya dukungan sosial pada permasalahan yang dialami individu. Contohnya gini ya, kalau teman kamu ada yang mengalami masalah, tiba-tiba tidak ada dukungan sosial dari orang-orang di sekelilingnya, tidak ada dukungan sosial dari orang tua, tidak ada dukungan sosial dari teman-temannya, maka permasalahan-permasalahan yang timbul itu tidak dapat terselesaikan, tidak dapat mencari solusi jalan keluarnya seperti apa, maka dia akan memendam permasalahan tersebut, sehingga dia tidak mengeluarkannya. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa menyebabkan depresi, karena tidak adanya dukungan dari masyarakat, tidak adanya dukungan dari orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental. Kurangnya masyarakat mengenai kesehatan mental. Kalau ada teman kamu, contohnya saya kasih contoh, teman kamu yang tiba-tiba mengalami berbagai macam permasalahan, tiba-tiba dia pergi ke psikiater atau dia pergi ke psikolog. Lalu kamu merasa, temen gue pergi ke psikolog, temen gue pergi ke psikiater, dia gila kali ya sampai pergi ke sana. Tidak, itu tidak gila. Orang yang pergi ke psikiater itu justru adalah orang yang memerlukan bantuan pada ahlinya, supaya penanganannya, permasalahannya sesuai pada jalurnya, supaya permasalahan yang dialami itu selesai. Mungkin teman kamu yang sampai pergi ke psikolog atau mungkin pergi ke psikiater itu membutuhkan bantuan atau mungkin terapi-terapi pada ahlinya supaya permasalahannya dapat terselesaikan. Lalu yang dilanjut, cara menangani teman yang depresi. Coba lihat di sekeliling kamu punya teman nggak yang kira-kiranya menjurus ke arah-arah depresi?
Ayo coba lihat ada nggak, jangan sampai kamu meremehkan orang-orang di sekeliling kamu yang sekiranya mau curhat sama kamu malah kamu remehkan. Curhatannya cuma ini aja, curhatannya cuma ini aja, lemah loh, cengeng loh. Jangan sampai kayak gitu ya. Kita lanjut, cara menangani teman yang depresi. Yang pertama, mendengarkan curhatan teman kamu. Orang yang depresi, orang yang mempunyai masalah itu hanya ingin didengarkan permasalahannya, walaupun terkadang kita tidak bisa mencari solusinya. Dengarkan saja, dengarkan sampai benar-benar dia bisa mengutarakan perasaannya seperti apa. Walaupun dia menangis sesenggukan, walaupun dia marah-marah, dengarkan saja, karena dengan seperti itu bisa meluapkan emosinya, bisa meluapkan permasalahannya. Lalu yang kedua, usahakan tetap dekat dengan temanmu. Nah, kalau temanmu punya masalah, kalau temanmu sedang curhat sama kamu, jangan sampai kamu jauhkan. Jangan sampai kamu kucilkan, atau mungkin jangan sampai kamu merasa, gitu aja baper. Atau mungkin kamu merasa, berteman dengan A atau berteman dengan B kayaknya membawa dampak negatif deh sama gue. Nggak boleh gitu ya. Apabila temannya curhat sama kita, kalau kamu tidak bisa memberikan solusi, kita balik ke poin 1, mendengarkan curhatan teman, jangan sampai dikucilkan. Yang ketiga, jangan rusak kepercayaan temanmu. Ayo, siapa di sini yang ada temennya curhat, mungkin ada temennya sharing sama kamu, malah kamu gibahin di belakang teman kamu, malah kamu cari kejelekan temenmu yang dicurhatin. Ayo, siapa di sini? Pasti sering dong. Saya yakin pasti ada beberapa di antara kalian yang kayak gitu. Itu nggak baik ya. Itu tidak menyelesaikan permasalahan dan itu tidak sama sekali mencari solusi. Itu tidak dianjurkan. Pesan saya adalah ketika memang kamu tidak suka temanmu curhat sama kamu, kalau kamu tidak bisa memberi solusi, kalau kamu tidak bisa mendengarkan, lebih baik kamu tidak usah mendengarkan curhatan teman kamu dibandingkan nanti kamu di belakang menggibahkan atau menjelek-jelekan temanmu. Karena hal itu sangat tidak dianjurkan. Jangan sampai hal seperti itu kamu, orang yang dipercaya oleh teman kamu, untuk mencurahkan isinya, tapi kamu malah menjelek-jelekannya. Kamu tidak bisa memberi solusi, tapi kamu malah menjerumuskan teman kamu jatuh ke jurang. Oke, lalu yang keempat, bantu temanmu mencari pertolongan. Kalau kamu kiranya temanmu sudah pergi, mungkin ke guru BK, tapi dia tidak ada perubahan, sudah curhat ke orang tuanya tidak ada perubahan, bahkan curhat kepada orang yang benar-benar dipercaya tidak ada perubahan, maka carilah temanmu mencari pertolongan yang sesuai, yang pada ahlinya. Jangan sampai kamu menjerumuskannya lagi ke orang yang salah. Itu sama sekali tidak mencarikan solusi. Oke, dukung proses pengobatannya. Kalau ada temanmu yang sampai pada akhirnya dia harus pergi ke psikiater untuk menangani masalahnya, dukung proses pengobatannya, beri dia motivasi, beri dia semangat agar temanmu merasa bahwa banyak orang-orang di sekelilingnya itu yang mendukungnya, banyak orang-orang yang di sekelilingnya peduli padanya. Bahwa yang perlu kamu tahu, motivasi untuk kita berubah, motivasi untuk kita bisa bangkit itu bukan hanya dari dalam diri kita. Ternyata motivasi dari eksternal pun juga sangat dibutuhkan bagi orang-orang yang sedang mengalami depresi. Lalu yang keenam, hindari kalimat yang menyakitkan. Kalau ada temanmu yang punya masalah, jangan sampai kamu mencaci maki teman kamu yang punya masalah. Contohnya, teman kamu lagi cerita terus kamu bilang baper loh, atau mungkin gitu aja sensitif banget, atau mungkin cengeng banget sih, atau mungkin egois banget sih. Coba didengerin dulu temennya kalau curhat sampai selesai. Kalau udah selesai baru kamu tarik kesimpulannya. Dan juga jangan sampai ketika teman kamu cerita panjang lebar, kamu cut di tengah. Nanti yang ada kamu bisa salah paham. Oke. Ada pesan dari saya untuk kamu, untuk kalian, untuk kita semua yang sedang mengalami masalah. Pasti yang namanya kita hidup itu punya masalah. Nggak mungkin kita hidup tidak punya masalah. Cuma permasalahan setiap manusia itu kan pasti berbeda-beda. Dan pola pikir setiap manusia, setiap menghadapi setiap permasalahan yang kita punya itu pasti berbeda-beda. Yang pertama, untuk kita semua, untuk kamu yang punya masalah, Allah tidak akan membebani
kesulitan kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya, karena Allah tahu bagaimana batas kemampuan kamu. Makanya ketika kamu diberikan masalah, ketika kamu diberikan beban, Allah tahu kalau kamu mampu melewati masalah itu sendiri. Dan juga sesulit apapun hidup kamu sekarang yang kamu sedang jalani, sesulit apapun masalah kamu, sesulit apapun kamu untuk bangkit, sesulit apapun kamu untuk berdiri, walaupun kamu dimulai dari merangkak, dimulai dari merambat, bahkan kamu membutuhkan dinding untuk merambat, yakinlah pasti suatu saat kamu bisa berdiri tegak menghadapi masalah itu. Yang kedua adalah menangislah jika menangis itu bisa menenangkanmu, utarakanlah perasaanmu jika itu bisa membuatmu lega. Untuk kamu laki-laki yang sering bilang ke diri kamu, jangan menangis, aku ini laki-laki itu harus kuat. Please, tolong jangan bilang seperti itu ke diri kamu. Karena dengan menangis itu bisa meluapkan emosi kita dan mengurangi stres kita. Oke? Yang ketiga adalah ketika kamu mengalami masalah, ingat, masalah itu adalah sebuah luka baru yang lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu, luka itu akan mengering seiring dengan berjalannya waktu pula, luka itu akan menjadikan bekas itu akan nanti lama-kelamaan kamu akan terbiasa melihat bekas luka itu. Ketika kamu sudah terbiasa melihat bekas luka itu, yakinlah kamu akan terbiasa ketika kamu nantinya akan menghadapi masalah baru. Apa yang harus kamu ingat ketika kamu mengalami masalah baru? Kamu akan mudah mencari solusinya. Yang perlu kamu ingat adalah kamu bersyukur ketika kamu bisa melalui masalah itu. Suatu saat nanti, dari masalah yang kamu hadapi, dari beban hidup yang kamu hadapi, ketika kamu mampu melaluinya, suatu saat nanti kamu bisa menjadi penyambung hidup temanmu yang mengalami permasalahan yang sama sepertimu. Ingat, beban dan masalah yang kamu lalui, suatu saat nanti kamu akan bisa menjadi penyambung hidup temanmu yang sama-sama mempunyai beban dan masalah seperti kamu. Oke? Sekian dari saya, pelajaran bimbingan dan konseling. Sampai jumpa di pelajaran dan materi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.